Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tuntunan dan bimbingannya Buya. Begini Buya, boleh tidak kalau seseorang punya hajat ingin beres-beres rumah karena kondisi yang sudah tidak layak lagi dihuni, terus mengajak si B agar mau kerjasama. Kemudian rumah itu diperbaiki, semua biaya ditanggung sama si B. Kemudian dikontrakan, hasil dari uang kontrakannya dibagi dua, si A sebagian dan si B sebagian lagi. Nah, pertanyaannya Buya, apakah selama si A belum bisa membayar biaya beres-beres rumah tersebut, uang hasil kontrakannya masih tetap dibagi dua? Kemudian, kalau seandainya sudah terbayar semua atau istilahnya lunas terbayar biaya beres-beres rumahnya, itu bagaimana Buya? Syukron Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hubungannya dengan hadis yang disebutkan. Jangan sampai perbuatan kita ini membuat orang lain membuat kita bermusuhan. Sehingga sebelumnya juga pernah kita hadirkan tentang tidak boleh wala tanajasu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru. Enggak boleh kita melakukan satu misalnya jual beli menjadikan orang lain bermusuhan. Makanya segala bentuk transaksi yang di ujungnya menjadi sebab perselisihan itu dilarang. Anda, nah ini, nggak jelas itu, harus ada jelas John akadnya. Misalnya, akadnya harus jelas. Misalnya rumah, Anda punya rumah mau dikontrakin. Cuman Anda tidak punya modal untuk merenovasi. Lalu Anda diskusi dengan sahabat Anda. Nah, diskusi dengan sahabat Anda untuk bisa menyempurnakan ini semuanya. Maka setelah nanti sempurna, maka akan disewakan. Lah, sudah ada perjanjian bahwasanya keuntungannya adalah berapa persen. Berarti seolah-olah sahabat Anda itu menanam saham di rumah tersebut. Nah, tentunya di sini ada batasan-batasannya. Jadi ada batasannya, misalnya sudah ada gambaran, ada orang mengontrak. Misalnya di tempat ini selama 10 tahun. Jadi harus ada batasannya. Sehingga nanti setelah 10 tahun kisahnya selesai. Jadi sang teman Anda itu menanam modal dan untuk disewakan atau di apa saja, dagang di situ. Itu sah jika bunyi transaksinya semacam ini. Tapi di sini bukan ngutang. Kalau beliau meminjamkan kepada Anda, misalnya akan merenovasi lalu hitungannya adalah hutang dan Anda harus membayar, maka dia nggak boleh mengambil keuntungan daripada kontrakan tersebut. Karena kalau itu namanya riba, utangnya misalnya 10 juta, ternyata 10 juta harus Anda bayar, pun demikian dia akan mengambil keuntungan. Itu jadi riba. Nggak diperkenankan jika demikian adanya. Artinya, jika dia mengerjakan ini rumah Anda, kemudian setelah itu dianggap utang Anda, kemudian setiap bulan dia tetap mendapatkan kontrakan, dia mendapatkan, maka ini riba yang nggak boleh. Yang nggak diperkenankan yang demikian ini. Maka harus waspada. Kemudian juga yang ketiga, jika dia melakukan itu semuanya adalah sukarela, memberikan kepada Anda dengan akad, saya akan membantu, sukarela sudah. Ini nggak ada utang buat saya dan sebagainya, selesai. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu kalau Anda berkata, ya ini aku kontrakkan, karena aku kontrakkan maka aku beri keuntungan setiap bulan begini, sah-sah saja. Karena ini ada urusan dengan utang. Yang nggak boleh tadi yang Anda sebutkan, utangnya tetap dihitung, ternyata Anda pun masih memberikan satu kepadanya, itu riba. Kalau menanam modal yang disebutkan pertama, kalau kita kerjasama menanam modal, itu lihat, kalau tidak untung ya sama-sama tidak untung. Kalau rugi sama-sama rugi. Begitu. Tidak boleh yang dirugikan di satu orang saja.
tidak boleh Anda saja dirugikan, tidak boleh orang lain. Karena dalam dunia transaksi sangat diwaspadai, sangat diperhatikan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kalau bunyinya adalah utang ada, kemudian setelah itu dia mendapatkan tambahan dari tempat tersebut, maka itu tidak boleh, karena itu masuk bagian riba. Nah, utang ada, ternyata masih dapat keuntungan dari Anda. Itu riba yang sesungguhnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.